Baik, sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Idewa Esri Murdani dengan nomor NIM 2010 12 14. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum mengenai pengolah citra digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi erosi. Nah, sebelumnya erosi adalah proses pengikisan atau operasi pengikisan terhadap citra biner. Nah, di sini dalam erosi mengimportkan 3 buah library, yaitu ada CV2 yang digunakan untuk pengolah citra pada level rendah, kemudian NumPy digunakan untuk array, dan juga Matplotlib yang digunakan untuk melakukan visualisasi. Nah, di sini terdapat variabel yaitu IMG sama dengan CV2.imread. Nah, di sini CV2.imread digunakan untuk membaca gambar, yaitu watercoin.jpg. Kemudian terdapat kernel, yang mana kernel adalah matriks yang berukuran kecil yang terdiri atas elemen-elemen berupa bilangan. Kemudian akan dilakukan erosi atau erosion sama dengan CV2.erot. Kemudian akan divisualisasikan melalui plt.imshow img. Nah, di sini akan divisualisasikan gambar sebelum dilakukan erosi. Kemudian diberikan nama melalui plt.title yaitu original. Kemudian akan divisualisasikan gambar setelah dilakukannya operasi erosi yaitu melalui plt.imshow dalam kurung erosion, dan akan diberikan nama plt.title yaitu erosi. Kemudian gambar akan ditampilkan melalui plt.show. Nah, kemudian gambar akan ditampilkan seperti ini, yaitu terdapat original dan juga erosi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kodingan dilasi. Nah, sebelumnya dilasi adalah proses penebalan terhadap citra biner. Nah, di sini kodingan dilasi dan erosi hampir sama, namun perbedaannya terletak pada baris ke-6. Nah, dilasi memiliki kodingan sebagai berikut, yaitu deletion sama dengan CV2.delete. Sedangkan erosi memiliki kodingan yaitu erosion sama dengan CV2.erot. Nah, kemudian akan ditampilkan gambar yaitu ada original dan juga setelah dilakukan dilasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan operasi opening, yang mana mengimportkan 3 buah library yaitu ada CV2 digunakan untuk melakukan pengolahan citra pada level rendah, kemudian nampak digunakan untuk array dan juga matplotlib yang digunakan untuk melakukan visualisasi. Nah, di sini terdapat variabel yaitu img sama dengan CV2.inbreed. Nah, CV2.inbreed digunakan untuk membaca gambar yaitu koala.jpg. Kemudian terdapat kernel. Kernel adalah matriks yang berukuran kecil yang mana terdiri atas elemen-elemen yang berupa bilangan. Kemudian akan dilakukan proses opening. Nah, proses opening adalah suatu proses atau operasi yang didahului dengan operasi pengikisan atau erosi dan juga dilanjutkan dengan adanya proses penebalan atau dilasi, yaitu dengan melalui codingan yaitu sebagai berikut, yaitu opening sama dengan CV2.morphology X. Di sini CV2.morphology X berfungsi untuk melakukan operasi yaitu seperti opening, closing dan lain sebagainya. Namun di sini kita akan menggunakan yaitu CV2.morph open yaitu melakukan proses opening. Nah, di sini kita akan visualisasikan gambar sebelum dilakukan proses opening yaitu melalui plt.imshow dalam kurung img dengan atau diberikan nama yaitu melalui plt.title yaitu original. Kemudian kita akan visualisasikan setelah dilakukan proses opening yaitu dengan plt.imshow dalam kurung opening, kemudian diberikan nama yaitu plt.title yaitu opening. Nah, kemudian akan ditampilkan yaitu melalui plt.show. Nah, di sini akan ditampilkan dua gambar yaitu ada original dan juga opening. Nah, original adalah suatu gambar yang mana belum dilakukan proses opening atau sebelum dilakukan proses opening, sedangkan opening setelah dilakukan proses opening. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan closing yang mana hampir sama dengan codingan opening, namun perbedaannya terletak pada baris ke-6. Nah, di sini pada codingan closing yaitu closing sama dengan CV2.morphology X yaitu CV2.morphclose yang digunakan untuk melakukan proses closing. Nah, sedangkan pada codingan opening yaitu ada opening sama dengan CV2.morphology X yaitu CV2.morphopen yang mana digunakan untuk melakukan proses atau operasi opening. Nah, di sini pada operasi closing akan didahului dengan operasi penebalan atau dilasi terlebih dahulu, baru dilakukan proses erosi atau penipisan. Nah, di sini akan ditampilkan gambar yaitu ada original dan juga closing. Nah, original merupakan gambar sebelum dilakukan proses closing dan closing merupakan gambar setelah dilakukan proses closing.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan thresholding. Sebelumnya, thresholding adalah teknik segmentasi yang digunakan untuk memisahkan objek yang dianggap sebagai latar depan atau foreground dan objek yang dianggap sebagai latar belakang atau background. Selain itu, dalam operasi thresholding sangat diperlukan nilai ambang batas. Kemudian citra yang diolah pada operasi thresholding adalah citra grayscale. Nah, di sini dalam codingan thresholding terdapat 3 buah library, yaitu ada CV2, NumPy, dan juga Matplotlib. Nah, selain itu terdapat variabel yaitu img sama dengan CV2.imprint. Nah, di sini CV2.imprint digunakan untuk membaca gambar, yaitu bunga.jpg. Kemudian terdapat red, trace 1 sama dengan CV2.threshold. Di sini CV2.threshold digunakan untuk melakukan operasi thresholding, yang mana terdiri atas beberapa teknik, yaitu yang pertama ada CV2.traceBinary, yang mana jika intensitas pixel lebih besar dari ambang batas yang telah ditetapkan sebelumnya, nilai akan disetel ke 255. Jika tidak, akan disetel ke 0 atau hitam. Nah, selain itu juga terdapat CV2.traceBinary env atau inverse, merupakan kebalikan dari CV2.traceBinary. Nah, kemudian juga terdapat CV2.traceTrunk, yang mana jika nilai intensitas pixel lebih besar dari ambang batas, maka akan terpotong ke ambang batas. Nilai pixel diatur agar sama dengan ambang batas. Semua nilai lainnya akan tetap sama. Nah, kemudian juga ada CV2.trace yang mana intensitas pixel akan diatur ke 0 untuk semua intensitas pixel kurang dari nilai ambang batas. Nah, kemudian juga terdapat CV2.trace20 env atau inverse, merupakan kebalikan dari CV2.trace20. Nah, selain itu, di sini terdapat array titles dan juga ada array image, yang mana array tersebut akan digunakan untuk menampilkan output menggunakan perulangan for, kemudian akan ditampilkan melalui plt.show.